warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah sadri yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Al-ayat kama amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh pilih sepuh ingkang dhateng hormatan inggih Mbah Kriwo lan sak angkatanipun teman-teman PCM, PNM, PKM, para mubalik nggih, baik mubalik stok lama maupun stok baru, ketua PKM serta hadirin yang dirahmati Allah. Kebahagiaan tersendiri bagi kita yang hari ini bisa bertemu, berkumpul, berwajah di masjid, salah satu kebanggaan Majena, Masjid Baitur Rahman. Insya Allah kedepannya ini mudah-mudahan nanti jadi masjid Pak Utoyo di satu Jumatan ya. Kita support sepenuhnya untuk peningkatan ke depan dengan perbaikan di sana sini dan penyempurnaan. Rasa syukur ini mari kita distribusikan secara seimbang dalam hati kita, meyakini semua anugerah berasal dari Allah. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa lalu lalang melintas dan sebagainya, karena ada yang kecelakaan, ada yang sakit dan sebagainya. Maka saya berpesan kepada bapak-bapak dan sekalian ini hati-hati karena jalannya ramai sekali mulai 2 hari yang lalu. Jadi sabar dan sebagainya. Hari kemarin ini ada banyak kecelakaan, termasuk saudara-saudara kita. Anaknya Pak Muklis, Pak Saring Al-Azhar kecelakaan. Anaknya Pak Sayanto kecelakaan. Terus yang kemarin di Lubir juga ada. Anaknya Pak Bari wafat meninggal di Lubir Pak kemarin pagi. Dimakamkan kemarin siang. Pak Bari iya, anak satu-satunya. Saya masih kuliah di WMP. Dan hari Senin kemarin kita juga ditinggal ya oleh Pak Heri, saudara kita. Kemudian disusul di Cilacap juga ada yang pernah ngisi di masjidnya Al-Hikmah itu, Aan Subhan itu, kecelakaan juga. Jadi kita ikhtiar hati-hati agar kita bisa terselamatkan dan kita terjaga dari para bahaya ini. Di samping kita usaha, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semuanya. Ini mengganggu aktivitas, mungkin lagi sibuk-sibuknya, lagi ada perpegan dan sebagainya. Mungkin lagi nata-nata masjid, resik-resik yang masjid takwa kondean. Ya, oh rampung ya. Dan juga yang lain saya kira punya aktivitas yang luar biasa. Nah, saya mempunyai pemikiran Bapak Ibu, setelah saya dipaksa oleh teman-teman menjadi ketua PCM, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk memakmurkan masjid dan mushola serta memaksimalkan potensi rating. Karena berdasar latar belakang itulah kemudian saya ingin nanti ke depan kita memberdayakan masjid dan mushola secara maksimal di bidang apa saja. Maka hari ini kita akan memulai langkah baru, pemikiran baru, mindset baru, cara berpikir baru
untuk memakmurkan masjid kita. Nanti kalau saya bilang masjid berarti otomatis musola ya. Nah, pada saat itu mari bapak-bapak dan saudara sekalian, kita saling melengkapi untuk upaya kita menghidupkan syiar dakwah Islam di Majenah khususnya dan di bumi persada pada umumnya ini. Karena masjid dan musola ini adalah merupakan tempat yang sangat strategis untuk pembinaan umat. Hampir semua ulama-ulama kita dulu itu lahir dari masjid, besar dari masjid, kemudian membesarkan masjid. Kemudian para salafus soleh, mereka para ulama, ini juga orang-orang yang dekat dengan masjid. Jadi kita perlu menghidupkan kembali masjid, perlu membuat semacam gerakan untuk kemakmuran masjid secara masif bersama-sama, dan kita awali dari masjid kita masing-masing. Jadi semboyannya nanti kita masjid makmur, jamaah makmur. Jadi masjidnya makmur, kegiatannya jamaahnya juga diusahakan makmur. Untuk menuju ke arah sana tentunya ini kita butuh waktu, butuh keberanian, butuh inisiatif, butuh stamina yang luar biasa. Tapi kalau semua kita niati karena Allah, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Nanti saya secara singkat akan menyampaikan tentang ranting, kemudian setelah itu tentang masjid. Karena ranting itu merupakan salah satu ujung tombak bagi persyarikatan, sekaligus sebagai ujung tombak. Gampang orang ngomong di PP, gampang orang ngomong di PWM, gampang orang ngomong di PTN, gampang di PCN, punya ranting. Nah, maka ini perlunya kita menggerakkan ranting kembali. Oke, yang pertama, bapak-bapak dan saudara sekalian, kita yang beriman inilah yang memiliki tugas untuk memakmurkan masjid. Maka dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah menyampaikan sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman. Satu, beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada selain Allah. Tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat 18, dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang masjid dan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sehat deh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sering ketemu kayak gitu, insya Allah tambah sehat. Yang rumah saya bilang malah jadi gunak pikiran pirang-pirang. Ketemu paling orang kan di tengah-tengah ya. Apa mana sih tengah-tengah ini para sesepuh, sepuh, para alim, para yang luar biasa. Kubalik ini kan orang-orang pilihan. Monggo kali persiapan, monggo saya lanjutkan. Nanti kalau bisa dibagikan aja Pak Sentor kalau yang itu. Jadi orang yang harus memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman, intinya itu. Karena ada yang memakmurkan masjid itu bukan orang yang beriman, orang-orang fasik, orang-orang munafik, yang kemudian itu nanti jadi masjid diror, menjadi masjid yang sepi dari petunjuk Allah. Bahkan sekarang banyak di daerah-daerah pinggiran itu masjid-masjid yang sudah beralih fungsi, bukan menjadi tempat sujud tapi tempat bermain. Itu Mas Sugeng. Saya pernah menjumpai, jadi saya bisa cerita.
Ketika saya kondangan di sebuah tempat di Kecamatan Wanarja, saya tidak sebut desanya. Saya ke sana menjelang maghrib, kemahriban arep sholat saya begitu ke musolanya tempat wudhunya orang anak. Ya anak tapi orang itu bajunya nggak keluar airnya itu Pak. Setelah tidak keluar airnya, kemudian saya ngendong ke rumah penduduk, ya tondon wudhu. Setelah wudhu saya ke musola. Di musola itu saya buka isinya apa, parabol, premi dan sebagainya Pak. Alhamdulillah. Nah ini terjadi sekarang ini. Nah maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita orang yang beriman inilah yang harus memakmurkan masjid. Maka setidaknya 5 kriteria ini dimiliki oleh pengelola masjid. Jadi si ngurusnya masjid harus jadi pilar utamanya dulu. Yang pertama beriman pada Allah, ya mestilah. Apalagi kita di persyarikatan ini adalah dengan tauhid yang murni. Kemudian yang kedua beriman kepada hari akhir. Ya harus. Karena orang yang beriman kepada hari akhir itu harus disandarkan kepada iman kepada Allah. Ya. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Biasanya kan gitu. Jadi tidak bisa hanya beriman pada hari akhir tapi tidak beriman kepada Allah, itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, orang yang ngurusi masjid, orang yang menjadi takmir dan menjadi pengajian itu adalah yang mendirikan sholat. Yang keempat harus yang membayar zakat. Jadi kalau ada pengurus masjid, BKM masjid yang sudah memenuhi batas haul dan nisab tidak berzakat, nah itu nanti jadi kurang afdol. Yang kelima, memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan. Monggo silakan, ini mungkin karena nanti nggak muat bisa di tengah ya. Nah, Mas Hero. Nah ini sebagai awal ya. Maka saya pesan kepada ranting-ranting, kepada yang nanti mengangkat pengurus masjid, takmir masjid, BKM dan seterusnya, prioritaskan orang-orang yang memiliki kriteria ini. Kemudian khusus ini ya, khusus masjid persyarikatan yang berlabel Muhammadiyah, jangan diadakan pilihan, diangkat, ya, diangkat takmirnya dari ranting, atau kalau pilihan itu sudah dipersiapkan. Karena kalau floor penuh nanti bisa-bisa sih jadi ketua BKM utuh sekangaring Muhammadiyah. Khusus masjid yang berlabel bersertifikat atau yang wakaf Muhammadiyah. Kalau yang lain mau ikut tidak boleh. Ini saya pesan ya, karena ini nanti jadi masalah. Ranting rapat yang mau diangkat ketua BKM siapa, diangkat itu agar nanti konek nyambung, nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalau tidak kita ini yang repot. Itu pernah terjadi di Cikobang, tangis-tangisan itu Pak antar pengurus karena berbeda orientasi. Maka khusus ini ya Pak ya, mungkin ada masjid yang hanya afiliasi kepada Muhammadiyah, ini beda lagi ya. Tapi yang sudah diwakafkan atas nama Muhammadiyah, bersertifikat Muhammadiyah, atau sudah diikrorkan minimal Muhammadiyah, tolong pengurusnya diangkat. Ataupun kalau tidak itu disahkan oleh ranting. Nah nanti saya sampaikan. Nah untuk kedepannya ini tiap masjid itu harus ada SK-nya dari cabang. Nanti Pak Sentot disiapkan ya. Nanti dari ranting mengusulkan, kita SK-kan. Sambil nanti kita seleksi ataupun kita bertanya. Saatnya kita berbenah dari situ. Nah ini mengenai persyaratan kriteria yang dimiliki secara spiritual. Adapun yang lain-lain itu juga nanti sebagai pendukung utamanya juga harus bisa memimpin dan seterusnya nanti di belakang saya sampaikan. Jadi kedepannya nanti ini setelah Syawal ke sana, silakan ranting untuk menyampaikan surat permohonan SK sekaligus periodisasinya nanti mau kita sepakati berapa tahun Pak. Nah, ini tentang pengurus masjid. Sekali lagi saya tekankan
BKM atau pengurus atau tamir atau namanya itu diangkat oleh ranting, karena kita yang tanggung jawab. Muhammadiyah itu siapa? Pimpinan. Yang diberi wakaf itu kan pimpinannya Pak, bukan BKM-nya Pak. Yang diberi wakaf itu adalah pimpinannya, persyarikatannya, Muhammadiyahnya, yang dalam ini diwakili oleh PP, PWN, PDM, PSM dan PSM. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya fungsi masjid antara lain ya, tempat ibadah, ini yang jelas ya. Nanti kita maksimalkan. Tempat untuk konsultasi dan komunikasi baik masalah ekonomi, sosial dan budaya. Tempat pendidikan ya. Kemudian tempat santunan sosial, latihan militer dan persiapannya kalau ada perang. Kemudian tempat pengobatan para korban perang kalau terjadi perang. Tempat perdamaian dan sengketa sebagai aula tempat menerima tamu serta tempat menawan tahanan. Ini secara umum begitu. Tapi yang lebih banyak ini adalah yang nomor 1, kemudian nomor 3 dan nomor 4 ya. Tempat ibadah itu jelas ya. Jadi masjid ini sebagai yang utama, yang pokok adalah tempat beribadah. Maka ini harus menarik. Silakan ini tuan rumah ini Pak Haji nomor ini tengah jam masih kosong ini Pak, supaya kesini aja. Tuan rumah kalau bisa di sini Pak kita. Luar biasa. Terima kasih, sehat selalu Pak Haji Trisno. Ini fungsi masjid dan fungsi-fungsi yang lain. Yang sering ikut FKTM mungkin sudah sering ya, Pak Mahrus dan teman-temannya yang disampaikan oleh manajemen masjid. Kemudian yang berikutnya pengelolaan masjid. Yang pertama adalah sarana dan prasarana fasilitas. Nah ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Menambah jumlah sarana prasarana masjid. Silakan sarpra di masjid mushola itu dicek, dilengkapi ya. Jangan sampai masjid itu fasilitasnya itu di bawah standar. Misalnya di pasir muni serubang, produk gitu kan enggak gula. Kemudian dioli apa priwe. Harus peka itu BKM men lah, kalau coba ngantuk, ya silakan. Kalau misalnya masjid, musola belum ada tempat minumnya, mungkin bisa dikasih tempat minum. Tapi yang pokok itu adalah yang tempat untuk menunjang ibadah dulu. Tempat wudhunya kira-kira anak rancing orang mandur ya cepet-cepet diganti. Anak kipas sing orang moni yang cepet ditunda diganti utamanya ditenteng. Ini kadang-kadang kepedulian kita itu belum ada, sehingga ini perlu peningkatan. Kurangnya apa masjid itu? Dan yang namanya membangun masjid, melengkapi sarana masjid itu insya Allah perkara yang sangat mudah. Boleh bantuannya kepenak, wong krungu gue kepengen nyumbang Pak. Wong krungu anak masjid butuh bantuan gue kepengen nyumbang. Ya mungkin butuh waktu ya, kesabaran bagi pengurusnya. Tapi itu hakikatnya pengen nyumbang. Kemudian yang kedua memperluas lahan atau ruangan, silakan ya. Kalau bisa bahasa Jawanya gue gowera. Maka saya kemarin ini muat apa ya kira-kira nangarin kene anu bayar tuh rumah ya. Muat orang muat dengan di orang muat ya kon lenggai kalau kayak sok sholat. Ini nanti kalau yang hadir belakangan mohon di sini ya. Jadi ibu-ibu kebagian panggilan buatan ini bagian nyun sewu nggih. Nah, monggo Pak Utoyo difasilitasi nggih untuk ibu-ibunya. Jadi kalau bisa ruangan itu nanti ke depan semua masjid itu gowera bahasanya ya. Artinya legan begitu. Ya memang kita tidak bisa seperti Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Arsiteknya itu luar biasa Indonesia. Gawe bangunan mesti bangunan Indonesia gue lowong terus. Naik nang Masjid Nabawi, Masjidil Haram kebok terus.
masjid nang Indonesia kuwi kebekane nek wis komat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi kuwi urung komat wis kebek. Nek Jumatan jenengan makan nek cara kene jam 11 ya luput. Bisa sholatnya nang ring terminal. Ada sholat nang undak-undakan kulo nate, sholat nang undak-undakan kayak gitu. Bagian jadi. Sholat nang terminal ya tahu ya kan kiri ya. Nah ini memperluas lahan. Maka saya mengimpikan nanti Masjid Nikmatul Ittihad itu di atas Pak, di bawah untuk parkir. Coba nanti yang punya akses kolet ya. Mas Imam Maksum mulai sapa, oke anak sekarang bangunan. Di atas untuk masjid, di bawah untuk parkir. Sekarang udah gak layak Pak. Kalau duduk di situ, berisik kayak ngaring terminal Pak. Ono sing mau nitoe-toe, ono sing ngopo, mau klakson anak telolet. Ya. Dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki sarpras yang masih dapat digunakan atau tidak. Monggo nanti dicek tempat duduk dan sebagainya. Kipas itu kalau bisa menjangkau seluruh tempat sholat. Ya misalnya orang anu kipasnya kurang, pengurus masjid inisiatif nyiaplah ilir misalnya. Nyiaplah kipas tangan. Orang cukup sih. Nah, misalnya kreativitas pokok. Yang berikutnya mengganti sarana yang rusak. Sing rusak diganti. Orang saya maneman duite. Saya yakin semua masjid mushola itu kasih gede-gede. Masjid saya yang kecil, aku bisa nongokna jamaah kemarin saya share. Sekitar 80 ditongokna sarung kabeh Pak. Siki ora pengurus itu. Pengurus itu wis biasa, sing isi pengajian wis biasa. Tongokna kabeh. Didata semua itu. Yang pernah ke masjid situ, laki-laki dikasih sarung, ibu-ibunya dikasih mukena. Yes. Ini contoh. Nah, sarana yang sudah rusak tolong diganti ya, nanti silakan di masjid-masjid kita. Jadi orang itu masuk masjid kita ini senang, betah. Bodol ora apa-apa, sing penting lengkap, resik. Ora apa-apa masjid bodol, men, klasik cara gue nih. Kayak masjid Pontianak itu bodol, ora apa-apa, sing penting ramai pakai di urusan jadi ngerti, sone main. Alatnya lengkap, sehingga dan wis pokoknya jos. Posisi tulis jamaah risik di masjid kok kayak teman dibangun baik, yuk kali itu kok. Nah, kalau sudah begitu, ini akan menjadi mudah. Dan yang berikutnya antara lain menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan kualitas pengurus atau pengelolaan masjid. Oh, kapan-kapan tolan apa maring Joko Karyan ya yo. Maring Al-Falah. Jadi paling dibayar aja. Kapan-kapan kita programkan. Nanti dirembuk biayanya dan sebagainya dan seterusnya. Dalam rangka apa? Kita peningkatan untuk pelayanan untuk jamaah. Melakukan penelitian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. BKM itu harus mengadakan penelitian Pak. Saya tanya kepada BKM. Nang kene wong sing ora salat pira? Nang kene wong sing rajin salat wonge pira? Nang kene wong sing ora duwe sing fakir miskin wong pira? Kuwi kudu duwe datane BKN. Sing yatim kuwi pira? Kan beda-beda nanti ya. Oh, ditimbang sampe dijaluki data, ki nggo bocah yatim tulung kowe ser bisa ora enggak boleh dan sebagainya. Nah, termasuk kita ini salah satu tugasnya itu adalah membuat istilah bahasa saya itu peta dakwah. Jadi PKN itu harus punya datanya. Ya, kalau PKN belum punya data nanti geramakan ketika kita dibutuhkan. Melakukan penelitian kecil-kecilan kan begitu. Kemudian bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan sarpras. Monggo kerjasama dengan mana biasanya kan ada orang-orang tertentu yang memang suka support terhadap masjid atau musyola. Lalu pengembangan di bidang sumber daya manusia antara lain pengajian rutin. Masjid harus ada pengajian rutinnya. Masjid musyola sing ora ana pengajian rutinnya ngesuk mulai bar
badan dianakuna. Kalau bisa diisi oleh yang lokal itu, nek bisa, nek kurang bisa boleh. Oke kita, alhamdulillah di Medina mobil dia kan. Saya rekomendasikan sekarang Ustadz satu ini, namanya Ustadz Imam Maksum. Jenengan sekarang dia kudu ngarani temanya apa, nek orang kok mambra-mambra. Saking apanya nantinya sehingga disampaikan, iya. Harus spesifik, Ustadz Maksum besok menyampaikan bab tentang misalnya apa? Bab toharoh. Misalnya dia menguasai masalah tauhid dan sebagainya. Oh, besok masalah nahwu. Monggo, anak Ustadz Imam. Oh, masalah sorok. Ya, Pak. Kalau enggak dia karena banyak yang mau disampaikan, oh, kok bisa kalau ngidul sing rokna bisa bingung kok. Misalnya ini kan. Ini salah satunya pengajian rutin. Monggo. Di sini kadang-kadang tiap masjid Nusantara itu ada kelanganan beda-beda nggih. Oh, senengane karo Kiai Masgur kae. Oh, senengane karo Ustaz Mukrodin sing misalnya Qur'ane hadis. Oh, senengane karo Ustaz Jihad yang santuy ya misalnya. Oh, senengane karo siapa misalnya Pak Saiful Anam sing suaranya monggo. Yang penting rutin masjid. Ya, ya rutinnya kan bisa mingguan. Ini paling ideal mingguan. Bulanan, ada bulanan itu mantan juwe kira, selapanan, telung bulanan. Ya, monggo jenengan nyamannya disepakati dengan jamaah kira-kira berapa? Ya nyuwun sewu niki. Misalnya itu ya jika baliknya dipikirkan gitu PKMB, ampun polos komo kadang-kadang mari ngono ora disambut. Orang ngerti mau sing WA sapa wong sing endi, pulangnya juga tidak diberi apresiasi. Ya penghormatan kepada monggo mereka Antasir sini tengah kiri kuna ngarep. Majelis taklim ibu-ibu. Nah, ini mungkin ada kita ya, mungkin yang spesifik biasanya ibu-ibu kan lebih semangat pengajian. Pengajian anak-anak, pengajian remaja, dan pengajian rutin bagi para jamaah. Kalau bisa ada yang rutin khusus pengurus. Maka saya kemarin nge-share untuk masjid Bojong Al-Hikmah. Saya diundang kalau pengurusnya rapat ya, masuk ya. Naik pengajian orang saya diundang orang bapak. Tapi naik pengurusnya rapat Pak Marsono saya diundang ya. Kita untuk sharing karena itu sudah saya ikrarkan Masjid Al-Hikmah Bojong menjadi masjid unggulan pertama di Muhammadiyah Majenang. Nanti yang lainnya menyusul. Sudah insya Allah memenuhi syarat ini. Ya, tinggal maju dan Masjid Bojong apik-apik, Masjid Al-Ikhlas apik banget kan jero. Mungkin ada sing urung kemarin anak, main banget Masjid Pak Kiai Marsono ya. Liane lewat ya. Apik banget sih ya. Nah ini intinya ada kegiatan rutin dan yang masih belum merata itu adalah anak-anaknya. Kalau bisa ada TPI-nya atau diniahnya. Yang sudah itu beberapa yang sudah itu bagus sekali ya. Al-Hikmah sudah ada, Al-Azhar sudah ada, kemudian At-Taqwa Pontian sudah ada belum ya? Yang rutin tiap hari anak-anak TPI diniah itu ada ya. Terus Lewang wis ayah misalnya, ayahnya masuk. Dan itu dilembagakan, ya nanti dilembagakan. Nanti Mas Heru, tolong dibantu untuk izinnya ya, TPI atau dinia atau yang sejenis dengan itu. Aku pasrah Mas Heru lah, ya tahunnya beres ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan keuangan masjid. Nah, saya begini, cara berpikir saya begini Pak. Nanti tolong saya dievaluasi kalau salah. Jadi lembaga yang semestinya itu mengadakan pengumpulan dan pendistribusian uang itu adalah lembaga resmi Pak. Ini saya terketuk Pak di sini. Saya ulangi, lembaga yang mengumpulkan dan membagikan atau mendistribusikan uang itu adalah mestinya lembaga resmi. Apa itu lembaga resmi? Yang diakui oleh negara, oleh ulil amri. Apa bukti diakui oleh negara itu? Yaitu yang ber-SK atau memiliki izin operasional atau yang diketahui sepengetahuan dari penguasa.
pertanyaan saya, apakah BKM itu lembaga yang diakui untuk mengumpulkan dan mendistribusikan keuangan atau bukan? Itu pertanyaan. Maka menurut saya keuangan itu mestinya adalah disalurkan, dikumpulkan, didistribusikan melalui yang resmi diakui oleh negara. Apa contohnya? Lazismu, Basnas, atau yang semisal dengan itu. Dia resmi, Pak. Diaudit oleh akuntan publik atau akuntan profesional. Masjid siapa sih ngaudit? Maka ketika saya merenung, saya banyak keliling ke masjid-masjid itu, saya punya tanggung jawab moral untuk menata keuangan masjid, khususnya masjid-masjid yang bersertifikat Muhammadiyah. Saya punya kompetensi, punya rasa tanggung jawab untuk menata keuangan masjid. Saya ganti ini, Pak. Jadi ini pernah dilirik oleh Menteri Keuangan, masjid itu menjadi sumber keuangan yang luar biasa. Contoh, Pak, masjid musola kecil itu saya tanya, kasnya ada berapa? 70 juta, Pak. Masjid cilik, musola cilik 70 juta. Saya tanya lagi yang ada di masjid ini, kasnya berapa? 200 juta, Pak. 200 juta, 150 juta, Pak. Kemudian saya bertanya lagi pada diri saya, dan mari kita bertanya kepada diri kita, para PKM, para pengurus atau orang-orang yang ada di lingkungan itu, yang terkait kepilih ganjarannya. Aku infak niatan ke masjid untuk kegiatan masjid, kemakmuran masjid, aktivitas masjid, terus duitnya ora dienggo. Coba ini renungan, Pak. Ki sing salah sapa katanya ki? Sing salah sopo nek koyo ngene iki? Duite dijorna bae, urung jelas programe. Terus duitnya suwe kadang-kadang malah jadi Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ini harus jujur sebagai jujur. Yang namanya uang itu, Pak, yang namanya uang itu tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal strata sosial, siapa itu ya. Dan itu sangat menggoda, Pak. Maka kita untuk menjaga hal-hal yang demikian ini, dimulai dari PKM, dari pengurus, uangnya dimanfaatkan sesegera mungkin. Kalau bahasa saya itu dinolkan, nol lah baik. Kalau dinolkan itu terlalu riskan, koran bekas, ya dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Tidak usah disimpan. Ekstrimnya dinolkan, Pak. Saya kan anak ketua PCM, saya merasa tanggung jawab. Loh, dia masjid-masjid aku dalam hal ini Muhammadiyah pada orang tinggal infaknya, sodakoe, amale, pada gede-gedean infak. Ya kumaha ya, amanah ini. Maka bahasa saya men kepenak dipahami, dinolkan. Ya istilah yang boleh dolong aku diprotes, Pak. Lu orang lukas. Bahasa halusnya ya dimanfaatkan, ditasarufkan. Orang diceketeng cara bahasanya Pak Jokowi. Los nabuhan bis los setrum. Butuh apa masjid tuku. Butuh apa tuku. Tuku nganti tong. Butuh kok kepriwe golet maning. Golet maning. Nah ini. Dan ini sangat mudah bagi kita. Inilah diantaranya yang melatar belakangi saya prihatin kepada masjid-masjid kita. Sehingga masjidnya pasai gede, terus sarpraset pakai sing pada orang urung jelas ada mau apa, malah pada duitnya. Nah, jadi nanti perlu ada semacam ya secara bertahap kita memanfaatkan, kemudian akan kami pantau kondisi keuangan. Siapa
Apa jadi saya kontrol masjid, Bang? Saya tanya, siapa yang kontrol keuangan masjid? Siapa? Jamaah orang ini takon, orang gada. Takon melipir-melipir malah kadang-kadang pemain. Nah pengurus yang apa takon-takon, kayak orang percaya teman, kayak gue. Dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang muncul gerakan jamaah secara spontan karena uangnya itu tidak transparan, muncul gerakan-gerakan di belakang misalnya. Yes, pada urunan itu lah buku kipas, itu lah urunan pada tuku speaker, misalnya. Padahal ada kasusnya, Pak. Nah ini, maka keuangan ini diusahakan nanti untuk yang utama itu untuk masjid dalam pengertian fisik, untuk kemakmuran masjid dalam pengertian fisik, dan untuk yang lain dalam pengertian kemakmuran masjid secara keseluruhan. Bisa dalam usaha produktif, misalnya nanti masjid mushola bisa untuk pembiayaan produktif, misalnya pengadaan alat produksi apa boleh. Terus untuk ambulan, untuk apa yang untuk fasilitas umat, untuk gerobak, kemudian untuk memodali para pemodal dan seterusnya. Kemudian mengembangkan kerjasama melalui silaturahmi antar pengurus atau antar jamaah masjid. Di situ misalnya Bapak Ibu ada pengurus atau anggota atau jamaah yang punya usaha wira swasta. Ini kan bisa kita jadikan sebagai mitra. Joko Karya itu yang sering dipakai oleh Duta Jazir itu adalah salah satu produk dari tetangganya jamaahnya. Dia memasarkan, Pak. Ini bukan kopiah dari mana, tapi ini adalah dari jamaah. Itu contohnya. Panjenengan mungkin nanti bisa dalam bentuk yang lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sini. Jadi pesan saya ini adalah kita maksimalkan penggunaan uang kas. Saya kalau mikir ini kadang-kadang orang udah turu, Pak. Mesti kepingin ya, masjid kas apa, kurang jelas programnya. Nah, sebagainya. Maka ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bisa nanti ke depan ini lalu lintas keuangan harus melalui lembaga resmi, misalnya Pak Lazis. Saya sedang menata supaya Lazis ini nanti bisa enak ya. Jadi dikirim uang ke Penak, balikin ke Penak dan sebagainya. Ada uang kas misalnya 50 juta, bleng maling Lazis. Terus nanti untuk apa, bleng untuk maling begitu. Atau yang kedua Bapak Ibu, kalau gagasan ini gagasan saya. Nanti ke depannya ini, tapi sekarang kayaknya belum siap. Keuangan itu disentralkan jadi satu, di Lazis. Nanti kalau dari satu luar biasa. Misal nanti terkumpul 1 miliar. Misal ya Pak, semenjak ini Masjid Muhammadiyah dan yang berafiliasi atau dalam bidang Muhammadiyah terkumpul misalnya 1 miliar oleh Lazis misalnya. Dia nanti akan dikelola sesudah kebutuhan. Apa yang diminta oleh masjid mushola yang ada itu dipenuhi semuanya. Apakah itu bisa sangat bisa. Karena begini teorinya. Teori paling gampang itu kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Uang sedikit kayak jadi sapu lidi siji. Untuk apa saja itu menjadi susah. Biting neng mukur siji orang bisa menyikir nang kotoran kasih mazan gede. Tapi ketika biting itu bersatu ini menjadi luar biasa, Pak. Coba misalnya 1 miliar itu, misalnya ada bank ini, Bang. Oh, jangan diburu oleh bank Lazisnya itu. Dititipin ke sini, minta apa kita siapkan begitu. Di Banyumas itu begitu. Uang masuk misalnya sekian miliar, dia harus apakan misalnya 271 triliun. Wah, itu lagi viral ya. Misal terkumpul 271 triliun. Bank mengerti sih orang buru. Jangan lupa apa diwai malah ditawari. Ini saya kasih bonus ambulan ya. Saya kasih ambulan yang baru, mau enggak? Saya kasih mobil Hiace yang baru. Tapi kalau kerenting itu nggak dihitung, nggak diperhitungkan.
Maka kalau bisa nanti kita mengupayakan opsi yang kedua ini, sehingga nanti ada penyatuan, ada sentralisasi yang kemudian pemanfaatnya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Panjenengan yang dipegang tidak punya beban moral, kemudian programnya tercukupi, kemudian kita menjadi lebih merasa melaksanakan tugas atau amanah dengan sebaik-baiknya. Jenjen kita tidur dewek apa sing wis mikir proyek. Wah, Marapati dan sebagainya misalnya, ini menjadi beda. Maka sama sekalian, mari kita tata kembali. Nanti suatu saat mungkin kita perlu kumpul kayak gini, kita sharing-sharing laporan keuangan secara terbuka. Oh, di tempat saya itu kasnya ada 50 juta. Nah, yang disimpan itu ada berapa? Yang di tangan ada berapa? Yang di tangan orang itu ada berapa? Nah, yang mau kontrol itu siapa? Yang kadang-kadang kita ini yang menjadi masalah, satu, pengurusnya itu tertutup atau menutup diri, tidak suka, tidak senang kalau ada orang bertanya, memberi masukan dan sebagainya. Pak, kayak kipas anginnya di gue lah, mungkin kipas anginnya siapa kaya kau? Terus gila-gila gerak-gerak, sinangin sore gede bukan amrut tiba isin-isin lah. Terjadi misalnya musibah, jamaah kejatuhan kipas angin, harus ngerti guna gerak, bisa lempeng muter ya. Ah misalnya, itu sana ditakon mana Pak, anu kan masjid jalan apa ya, bisi kayak orang amal gitu. Usul mana, kalau dicatat tentang masjid kan pikir masjid kasih pira, masuk berapa, pemakaian berapa, saldo berapa, ditulis misalnya. Banyak alasan muter-muter yang intinya itu adalah kemudian dia tidak menerima masukan. Nah, maka nanti kalau bisa ada penyeragaman misalnya, ya, penyeragaman dan seterusnya. Nah, ini mulai keuangan dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan masjid mushola ini. Sekarang indikatornya. Yang pertama, wakaf milik persyarikatan. Itu dalam ini. Oke, orang urut ya Pak Sempat ya. Terus lah, gue sing guling kok dibaca dewek ya. Jadi wakaf milik resmi persyarikatan nanti masuk ke. Jadi masuk ke. Tolong itu lagi ya, ditata lagi ya, masjid-masjid, musola yang belum memiliki sertifikat tanah wakafnya segera diurus. Nah, yang kedua ini saya minta tolong nanti Pak Sentot ya, pengurus masjid supaya ada SK-nya dari persyarikatan. Mana SK-nya? Jika Bapak butuh SK ya, jadi pegawai yang butuh anak, SK-nya termasuk jadi pengurus atau takmir atau BKM itu juga harus ada SK-nya. Nah, kemudian yang ketiga, amal ibadah sesuai dengan keputusan tarjih pimpinan pusat. Ya disesuaikan ya, nanti secara bertahap mungkin kadang-kadang beda unggun, beda cara. Nang senengannya bismillah jager, nang senengannya sir. Nang ponjian orang kenal ini nek basmalah jager kan ya, nang ponjian. Ya masjid Akom karo takwa misalnya. Tapi di tempat lain misalnya orang nek ora basmalah. Nah, nanti kita sesuaikan dengan tarjih. Identitas masjid dikelola Muhammadiyah. Nanti mohon semua masjid yang berbasis Muhammadiyah dikasih label Muhammadiyah. Masjid misalnya tempat saya, Masjid Baitul Haq Ranting Muhammadiyah Jenang Utara. Orang sini nggak Muhammadiyah apa sih? Wong memang milik Muhammadiyah. Itu yang diberi amanah tanggung jawab ya dari Muhammadiyah. Nek wis ana logone kaya gue, wong sing ada nang kono ijik-ijik ora bakal puji-pujian. Sedurunge ditempeli niku Pak, wong sing ana puji-pujian tau, diparani nang parkiran gue. Akhirnya ya itu backgroundnya antara lain. Nah, kalau mana logone Muhammadiyah lapa puji-pujian.
Misalnya ini kan contoh lah ya. Kemudian IMB resmi sebagai tempat ibadah ini nanti. Mungkin yang sekarang itu apa namanya yang KWA itu, yang nomor ID itu ya minimal nanti. Kajian Islam dan Muhammadiyah rutin tadi kita sudah singgung. Monggo. Jadi sebenarnya kita ini pengajian nggak perlu kita undang ahli pakar, kita bisa bedah buku Bapak Ibu. Karena makalah di fotokopi dibahas bareng. Mengkonek mengalami kebuntuan bingung nembeng undang ustadz. Kalau yang ringan-ringan itu kan bisa dibahas oleh siapa saja. Yang sifatnya teknis, apalagi muamalah duniawiah itu enak sekali. Jadi yang membutuhkan perhatian khusus. Karena misalnya panjenengan musolanya orang anak wong sing bisa masa kita gundul, ya kalau kajian kita gundul ya gundul kalau ya sebisanya aja. Nanti suatu waktu ngundang yang ahli dan mukrotin, pakai Sarkali, pakai Mas Makmur, sekiannya sinten promosinya dan Imam Maksum gitu. Dan seterusnya. Penyelenggaraan dakwah digital nomor 7. Jadi boleh bocah nom siji nang masjid mushola pun dakwah lewat medsos gawe web. Ayo, nanti saya minta tolong ini dari SMK dibantu ini Mas Rahmat untuk manajemen web. Ini bikin Mas Rahmat. Ya. Muhammadiyah jenengan tak cerita nih Pak. Kiai no luput jane ya. Ana wong arep wakaf, kudu wong menjenang kepeng duwe tanah nang menjenang arep wakaf boleh tenang web. Ora nemu ki kisah nyata ki ya. Nemune nomor siapa? Nomor SMK Muhammadiyah. Akhirnya telepon mana nomornya nang kono, telepon maring SMK Muhammadiyah. Lah untung sih ada nomor iki ya. Nah, kalau misalnya nanti masjid mushola kita ini punya web, punya yang agak mudah diakses itu kan luar biasa. Alikmah nanti kalau bisa membuat program bulan ini, misalnya tebar tajil 1.000 tajil tiap hari misal. Silakan yang mau donasi, bisa itu. Donasi sekarang lewat HP dan sebagainya. Makmur jamaahnya. Kemudian yang 9 mempunyai program pemberdayaan ekonomi dan penyantunan sosial. Silakan nanti disesuaikan. Jangan sasarannya siapa? Di Cilacap itu ada pesantren lansia. Jangan mungkin bisa mengadakan Pak. Pesantren khusus wong 9 tahun munggah para purnawirawan. Ini membimbing dalam rangka ikhtiar menuju husnul khotimah. Jangan wong tua malah pada kehilangan apa ya, mengalami sindrom setelah pensiun, tidak ada keterusan untuk pengawalan secara spiritual, ramah lingkungan. Di masjid musola itu aman, bersih, efisien dan pemanfaatan. Termasuk sini nanti kita evaluasi. Jadi Pak Budaya kita benahi secara bertahap. Ini kelemahan kita ini di sini adalah parkir. Orang parkir kan, kok harus jamaah parkir motornya gue. Kasih kamera ring motor nambah tukang dealer. Jamaah apa sih mikir tuh, bahasanya motorku. Itu nggak tenang. Nah, maka ini perlu ada. Kayak kalau bisa itu tempat parkir yang bisa ditutup, Pak. Kalau bisa, artinya bisa dikunci, bisa diamankan. Contohnya Anikmah ini bisa ya. Umpamanya itu bisa ditutup ya Pak ya. Misalnya jamaah krep punya gue, tiga aman. Jangan ablang-ablang. Emangnya sampah. Aku cerita lu tahu. Tahu, ya udah kelangan lah, aku orang merasa kelangan. Nah ini, kemudian yang ke-11 ini yang belum dipikirkan oleh kita, ramah, difabel dan lansia. Jadi masjid musola gue kudu wong sing ora bisa mlaku bisa munggah mari masjid Pak. Di Jogokarya ini kan sudah ada yang khusus untuk kursi roda. Coba ya, nanti dipikirkan untuk yang mempunyai kebutuhan khusus, misalnya mohon maaf. Sikile tengklang, orang bisa melaku, utawane nganggo kursi roda. Apa yang ada orang beli mari masjid, orang bisa mari masjid? Ini harus dipikirkan. Monggo nanti yang ini mau dimulai dari mana? Nek sing jenenge kan orang anak undak-undakan, kudu kaya iki. Nah, nanti
akhirnya tiga-tiga, oh itu belakangnya kayak gue munggah kursi roda, kayak itu belakangnya kayak gue nganumen kepenak sehingga wakrep dan sebagainya. Mempunyai program pemberdayaan remaja masjid dari remaja. Saya lagi prihatin, saya sering menyampaikan siki masjid musola sini wong kaki-kaki kalau benda cilik. Buku ini nih. Bumun apa nama jidra dewek apa ya? Jangan wong tua-tua tuh kalau bisa cilik-cilik. Sing tua bilang oleh ibadah, sing cilik-cilik pada berisik akhirnya. Maka kita perlu yang pemberdayaan remaja ini. Kalau bisa dibentuk remaja masjid, remaja musola apa? Ciri-ciri bocah nongkrong seneng kadang-kadang grup seneng mangan-mangan, difasilitasi bagi kumpulan apa makan-makan itu fisik, basuran, misalnya. Diawali dari situ. Bocah ngomong siki karena apa? Masjid menyediakan TV misalnya. Yuk. Masjid menyediakan boleh itu. Yang penting dimanfaatkan untuk kebaikan, dikontrol. Nah, integrasi dengan keuangan masjid oleh Nasismu. Ini yang tadi saya sampaikan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ramah anak. Masjid itu jangan sampai melarang anak ke situ karena pengurus karena tidak bisa mengkondisikan masjid. Masjid itu harus menyediakan fasilitas untuk anak. Saya doktrin anak saya supaya tidak begitu lama sekali, Pak. Anak saya itu kalau sholat di masjid nggak ada yang pernah bermain sekarang. Anak saya itu sebelum ke masjid dibisiki-bisik. Nanti kalau di masjid jangan jalan depan orang sholat. Nanti kalau di masjid nggak boleh berisik Pak. Kurung gue aja. Mau diomongin mana? Terus dari begitu seterusnya. Nah, ketika nanti sudah anak ini sudah bisa menempatkan diri, dia akan nyaman dengan dunianya. Saya cerita pengalaman pribadi, saya itu anak saya paling kecil, Pak. Kalau sholat itu, sekarang meskipun dia banyak bergerak, tapi di situ terus, nggak mau dia pergi kalau sholat. Tapi kalau nggak mau sholat, dia izin. Ya nggak mau sholat lah, dia di belakang gitu ya. Tapi kalau sudah mengikrarkan sholat, dia akan sholat di situ terus, tidak kemana-mana, walaupun gerakannya itu kadang-kadang di luar gerakan sholat. Tapi itu sudah lumayan karena usia masih kecil itu. Artinya ini nanti perlu ditempuh oleh jamaah, oleh BKM itu untuk mengkondisikan anak-anak. Bagaimana supaya anak-anak itu tidak berisik misalnya. Nah itu nanti ada yang khusus, koprak-koprak, suruh-suruh dan sebagainya. Mungkin caranya bisa beda-beda macam-macam. Kalau di musola saya itu kebetulan orang-orangnya itu peduli semua. Tidak kadang-kadang berisik, sijib dan jadi dikelihatkan. Kalau saya tidak pernah ngomai bocah berisik kadang-kadang itu. Memang kita harus mengkondisikan. Memiliki imam, muadzin dan marbot tempat tetap yang memiliki kriteria. Nah ini diharapkan nanti masjid-masjid ini punya pengurus, punya imam tetap dan seterusnya. Maka ini kita perlu menyiapkan imam. Walaupun di sini sudah ada imam, tapi kita harus menyiapkan imam di masing-masing masjid musola. Ya, imam tetapnya harus ada. Nah, imam tetap ini nanti ada alternatif kedua, ketiga dan seterusnya. Saya diangkat jadi imam misalnya. Nah, ketika saya tidak ada siapa? Ketika ini tidak ada siapa? Dan seterusnya dan seterusnya. Syukur semuanya bisa jadi imam, semua bisa jadi muadzin, semua bisa jadi jamaah, sehingga kita ini makin banyak makin bagus. Itu Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita diskusikan ya Pak Sentot, nanti dilanjut dengan materi berikutnya oleh Pak Saiful Anam. Ini saya tugasi untuk memberikan pencerahan terhadap mubalik. Ya saya